Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Mabon Wright yang sebelumnya hanya diam, tiba-tiba bersuara dan mengancam balik Harvey York. Namun Harvey York dengan santai, menamparnya dengan satu panggilan telepon. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6395 sampai 6399. Chapter 6395. Melihat bahwa Harvey York tidak hanya tidak bermaksud untuk mundur, dan bahkan juga mengejeknya, wajah Hector Thompson menjadi semakin jelek. Tepat ketika dia hendak melambai untuk meminta seseorang untuk mengusir Harvey York, suara acuh tak acuh dan kejam langsung terdengar. Wah. Sejak kapan reputasi keluarga Wright jatuh begitu rendah? Sangat jarang aku mengadakan konferensi seperti ini. Dan seorang pria yang tidak memiliki mata panjang berani membuat masalah. Memang benar, jika kita tidak menunjukkan kekuatan kita, orang akan memperlakukan kita seperti bukan siapa-siapa. Mendengar suara ini, semua orang yang hadir tampak serius, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi hormat. Jelas, identitas pemilik suara ini sangat tinggi, dan tidak ada yang bisa memprovokasinya. Segera, beberapa pintu masuk ke tempat itu ditendang pada saat yang sama, dan kemudian sekelompok besar pria berjas masuk. Orang-orang ini menunjukkan kredensial mereka untuk memegang senjata api secara sah, dan kemudian mengeluarkan senjata api di pinggang mereka satu persatu. Setelah menarik asuransi, mereka membidik di mana Harvey York berada. Meskipun dikatakan bahwa di Walsing, siapapun yang berani menggunakan senjata api akan mati. Namun, memiliki dokumen hukum adalah hal yang berbeda. Pada saat ini, pria berjas flamboyan ini semuanya membuktikan keabsahan senjata api di tangan mereka. Dengan kedatangan orang-orang ini, tak lama kemudian, di pintu masuk utama, seorang pria yang mengenakan kemeja putih, dengan telinga yang ditindik, dan rambut panjang yang tidak biasa berjalan masuk. Gerakannya tidak terlihat seanggun kelas atas, tetapi lebih dari itu, dia berjalan seperti seorang gangster. Namun saat ia masuk, tatapannya menyapu ke arah penonton. Keluarga Wright, kepala rumah ketiga keluarga Wright, Mabon Wright. Meski Mabon Wright masih muda, Emery Wright jelas sangat berbeda. Dia juga tampaknya sangat merendahkan dengan sikap seperti seorang atasan. Namun nyatanya, dia memiliki gengsi yang baik di lingkungan Walsing maupun di dalam keluarga Wright. Di satu sisi, dia adalah seorang ahli bisnis, di sisi lain, dia adalah tuan muda dari cabang ketiga dari keluarga Wright dengan sumber daya yang melimpah dan orang-orang yang cakap. Ketika Mandy Zimmer, kepala cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu, masih berjuang dan diambang kebangkrutan. Mabon Wright, kepala cabang ketiga keluarga Wright di Walsing, telah menyebarkan energinya, koneksi, dan uang. Hanya saja keluarga Wright selalu relatif rendah hati. Apakah itu di daftar orang-orang kaya atau daftar lainnya, dia belum pernah terlihat. Namun, untuk lingkaran atas Walsing, banyak orang sangat menyadari energi dan gaya akting Mabon Wright. Dikatakan bahwa mereka yang menentangnya, dan mereka yang tidak bisa bergaul dengannya, akan segera menguap dari dunia ini. Mandy Zimmer menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat Mabon Wright muncul. Sebagai anggota dari 10 keluarga teratas, Mandy Zimmer secara alami mengenal Mabon Wright. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam, dan dia melangkah maju dan berkata, Tuan Muda Wright, halo. Ini hanya kesalahpahaman. Semuanya hanya salah paham. Kami akan pergi sekarang. Salah paham? Kamu akan langsung pergi? Wajah Mabon Wright terlihat dingin saat ini. Kamu membuat onar di konferensi yang aku selenggarakan, mengancam akan melenyapkan tamu undangan khususku. Mandy Zimmer, apakah menurutmu dia juga anggota dari 10 keluarga teratas? Apakah menurutmu aku tidak berani melenyapkannya? Aku masih berpikir, bagaimana mungkin ada orang yang berani membuat masalah di situs keluarga Wright? Ternyata kamu. Mandy Zimmer, apakah kamu ingin bermasalah denganku? Ada apa? Keluarga Jin Mordu datang ke Walsing. Chapter 6396. Pada saat ini, Mabon Wright tidak memberikan wajah apapun kepada Mandy Zimmer. Setiap kata demi kata, menusuk hati Mandy Zimmer seperti pisau. Ini tidak hanya akan membuat wajah Mandy Zimmer membengkak, tetapi juga menyebabkan Mandy Zimmer mengeluarkan banyak darah untuk ini. Sebelum Mandy Zimmer bisa berbicara lagi, Harvey York melambai padanya, lalu memandang Mabon Wright dengan dingin, dan berkata dengan ringan. Anak kecil, meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu, tapi aku tetap menyarankan padamu untuk kembali ke tempat asalmu. Dengan cara ini, kamu memiliki tangan dan kaki untuk terus menari. Kalau tidak, jika aku marah untuk sementara waktu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Juga, orang yang mencari masalah dengan Hector Thompson adalah aku, Harvey York. Satu orang melakukan hal yang sama. Kamu ingin melibatkan seorang wanita dalam omong kosong ini. Apakah kamu tidak merasa malu, tapi kurasa aku tidak bisa kehilangan orang ini.
Sekarang, aku tidak peduli apakah kamu putra tertua keluarga Wright atau kepala cabang ketiga keluarga Wright. Berjongkok untukku dan bermain di lumpur. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak menghormati keluarga Wright. Bagaimanapun, wajah besar mereka tidak berarti apa-apa bagiku. Mendengar kata-kata Harvey York, Mandy Zimmer tidak tahu bagaimana perasaannya. Bagaimanapun, sikap dan kata-kata Harvey York saat ini sangat jelas. Itulah yang harus dia lakukan, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dalam keadaan ini, jika dia terus membujuknya, dia tidak hanya akan merasa kasihan pada niat baik Harvey York untuk membiarkannya menyelesaikan hubungan, tetapi bahkan mungkin membuat Harvey York jatuh ke dalam situasi yang lebih pasif. Memikirkan hal ini, Mandy Zimmer menghela nafas dan berhenti berbicara. Harvey York. Pada saat ini, Mabon Wright memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Kamu sangat arogan. Apakah kamu dari keluarga York di Hong Kong dan Las Vegas? Harvey York berkata dengan ringan. Tidak. Kamu tidak perlu takut. Mendengar kata-kata Harvey York, Mabon Wright tertawa. Dia menunjuk Harvey York dan membuka mulutnya dengan ironis. Harvey York, apakah kamu tahu omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika kamu mengatakannya lagi, percaya atau tidak, aku akan memerintahkan seseorang untuk menembakmu sampai mati. Kamu berani datang padaku untuk berbuat onar. Apakah kamu tidak melihat kalender ketika kamu keluar? Aku tidak ada apa hari ini. Apakah semuanya salah untuk orang lain? Mendengar arogansi Mabon Wright yang menyendiri, wajah Mandy Zimmer menjadi semakin khawatir. Orang seperti Mabon Wright tidak boleh tersinggung. Karena bahkan dia, Mandy Zimmer, tidak mampu menyinggung perasaannya. Dan mendengar ini, Hector Thompson juga memiliki rasa dingin yang berarti di wajahnya. Harvey York sedang mencari kematian. Singkatnya, Mabon Wright sudah tersinggung. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Mabon Wright, jika Harvey York tidak mati hari ini, Mabon Wright mungkin tidak bisa duduk dengan tenang. Ada juga banyak wanita terkenal yang hadir melihat Harvey York, dan wajah cantik mereka penuh sarkasme. Mereka merasa bahwa Harvey York, seorang pria dengan mata pendek, akan berakhir dengan cara yang sangat suram. Maaf, anak muda. Di era ini, aku tidak percaya pada takdir, aku hanya percaya pada diriku sendiri. Harvey York berbicara dengan acuh tak acuh. Aku percaya bahwa aku akan menghapus Hector Thompson hari ini. Bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkannya ketika dia datang. Belum lagi hanya seseorang. Oh, benar-benar sangat membosankan untuk melihatmu lebih lama. Mabon Wright melambaikan tangannya. Ayo, saudara-saudara. Tuan muda York ingin melihat bagaimana Tuhan itu. Mengikuti perintahnya, ratusan pria berpakaian hitam mengunci Harvey York dengan senjata api mereka. Dengan satu perintah saja, mereka bisa langsung menarik pelatuk dan menembak Harvey York seperti saringan. Chapter 6397. Ada ketegangan instan di lapangan, dan bau mesius sepertinya menyebar, membuat suasana menjadi kaku. Melihat 100 senjata api hitam pekat mengarah ke Harvey York, wajah Mandy Zimmer langsung memucat. Dia tahu bahwa Harvey York sangat terampil dalam bela diri, tetapi masalahnya adalah waktu telah lama berubah. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan dan kekuatannya, dapatkah dia benar-benar mengalahkan senjata api? Orang-orang menembak, bahkan jika dia dapat menghentikannya sekali, dapatkah dia menghentikannya untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya? Mandy Zimmer dengan cepat melangkah maju pada saat ini, memblokir tempat di depan Harvey York, dan dengan cepat berkata, Tuan muda Wright, ini waltzing, tidak baik bagi semua orang untuk menggunakan senjata api dengan santai. Kami memiliki sesuatu untuk dikatakan. Mabon Wright terkekeh dan berkata, Mandy Zimmer, kamu adalah bagian dari keluarga Jin di Mordu, kepala keluarga terakhir, dan anak terlantar yang mungkin akan ditinggalkan oleh keluarga Jin di Mordu setiap saat. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Terlebih lagi, konferensi real estate hari ini, perusahaan yang terlibat terkait erat dengan 10 keluarga teratas. Apakah kamu mencoba melawan dengan 10 keluarga teratas hanya untuk pria liar ini? Apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi seperti itu? Apakah kamu memiliki kemampuan seperti itu? Aku tidak keberatan melenyapkanmu sebentar lagi. Tapi nama keluarga Jin ini, aku menyarankan padamu untuk berpikir jernih di sisi mana kamu harus berdiri. Kamu bisa menelepon dan bertanya pada tuanmu, jika aku melenyapkanmu, apakah aku harus membayar harganya? Tanyakan padanya apakah dia berani mengganggu keluarga Wright. Keberadaan 10 keluarga teratas peringkat terbawah, apa yang kamu andalkan untuk berdiri di depanku? Mabon Wright tidak hanya tidak memberikan wajah Mandy Zimmer, tetapi juga tidak memberikan wajah kepada keluarga Jin di Mordu. Pada saat ini, kata-katanya terdengar sangat kejam, tidak hanya menamparkan wajah Mandy Zimmer, tetapi juga menggosok wajah keluarga Jin di Mordu di tanah. Kelopak mata Mandy Zimmer berkedut, dan dia tiba-tiba berkata, Tuan muda Wright, aku tidak bermaksud membuat masalah denganmu, hanya saja. Aku tidak peduli apa yang akan kamu katakan. Apakah aku masih harus bertanggung jawab atas sepatumu yang rusak?
Apakah menurutmu semua pria harus sopan kepadamu jika kamu memiliki kecantikan berujung 3? Wajah Ma Bonrite terlihat menunjukkan ekspresi lucu. Untuk wanita cantik sepertimu, aku sudah bermain dengan ratusan orang. Kamu pikir kamu ini apa? Pergi. Saat berbicara, Ma Bonrite melayangkan tangannya ke wajah Mandy Zimmer. Untuk pria muda seperti dia, dihentikan di depan oleh seorang wanita adalah hal yang sangat memalukan. Jadi pada saat ini, dia tidak sopan, dan siap memberi pelajaran pada Mandy Zimmer. Di satu sisi, itu untuk membangun otoritasnya, di sisi lain, dia adalah seorang psikopat. Jika ada kesempatan seperti itu untuk mengalahkan seorang wanita, tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Krak. Namun, tamparan ini tidak menimpa wajah cantik Mandy Zimmer seperti yang dibayangkan Ma Bonrite. Sebaliknya, Harvey York dengan santai mengulurkan tangannya dan menempelkannya di pergelangan tangan Ma Bonrite. Dia juga mengerahkan sedikit kekuatan, menyebabkan pergelangan tangan Ma Bonrite langsung terluka, dan seluruh tubuhnya hampir jatuh ke tanah. Ketika kedua pria berjas melihat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka langsung bergegas untuk meletakkan senjata api di dahi Harvey York. Namun, Harvey York tampak acuh tak acuh dan menendang mereka ke tanah satu persatu. Setelah melakukan ini, Harvey York tersenyum ringan pada Ma Bonrite. Di depan wajahku, kamu berani memukul wanitaku. Ma Bonrite, apakah kamu takut kamu tidak akan mati dengan cepat? Chapter 6398. Mendengar kata-kata Harvey York, Mandy Zimmer tertegun sejenak. Dia tidak merasakan dominasi Harvey York untuk waktu yang lama. Mandy, ini adalah urusan laki-laki, dan tidak ada hubungannya denganmu. Tonton saja pertunjukan dari samping. Dengan membiarkan seorang wanita berdiri di depanku, apakah kamu tidak aku akan malu? Saat berbicara, Harvey York melepaskan Ma Bonrite, mengulurkan tangannya dan mendorong Mandy Zimmer di belakangnya. Mandy Zimmer ragu-ragu, tetapi akhirnya menghela nafas dan berhenti berbicara. Seperti yang dikatakan Harvey York, jika dia terus terlibat dalam masalah ini, hanya Harvey York yang akan malu. Wah wah wah. Wanitamu. Sepasang anjing yang baik. Pada saat ini, Ma Bonrite mengguncang pergelangan tangannya yang sakit, dan ekspresinya menjadi semakin dingin. Sejak debut saya, ini adalah pertama kalinya aku bertemu seseorang yang mempermalukanku seperti ini. Dan ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang berani membuat masalah denganku. Luar biasa. Kamu sangat sombong. Kamu adalah orang yang luar biasa, kamu seharusnya tidak muncul di Walsing. Harvey York berkata ringan. Ma Bonrite, berhentilah bicara terlalu banyak. Demi nama keluargamu, aku akan memberimu kesempatan dan sedikit wajah. Izinkan aku mengajukan satu pertanyaan lagi. Apakah kamu ingin berguling ke samping dan berjongkok? Atau kamu ingin aku mempermalukan keluarga Wright? Mendengar kata-kata Harvey York, Ma Bonrite tertawa marah. Menarik, sangat menarik. Aku sudah lama tidak melihat orang seperti itu. Untuk mengatakan sesuatu seperti ini di depanku, kamu benar-benar mencari kematianmu sendiri. Wah, begini, kamu ingin aku menyingkir. Kecuali aku menjadi mati. Sayang sekali umurku masih panjang. Jadi pilihanmu hari ini adalah berlutut di tanah, bersujud dengan hormat, lalu merangkak keluar seperti anjing. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu, mengusirmu, dan memberitahumu siapa keluarga Wright sebenarnya. Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk menolak. Tapi kalau begitu, kita akan melenyapkanmu tanpa ampun. Kamu bisa mencoba menantang garis bawahku. Saat berbicara, Ma Bonrite mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Harvey York dengan gerakan menembak. Pada saat ini, hampir 100 pria berjas melangkah maju, semua senjata api di tangan mereka bertumpu di dahi Harvey York. Moncong senjata api tampaknya agak panas, dan pada saat ini, sepertinya pistol itu bisa meledak kapan saja. Di mimbar, Hector Thompson mengeluarkan cerutu tipis dengan santai, dan setelah menyalakannya, cincin asap besar keluar. Wajahnya penuh keceriaan dan keceriaan, menunggu akhir Harvey York. Para wanita dan anak perempuan cantik itu semua melirik saat ini. Dia lebih bodoh dari orang bodoh yang pernah aku lihat. Dia benar-benar sangat bodoh. Pada kesempatan seperti ini, dia berani melawan Ma Bonrite sampai akhir. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hidupnya terlalu panjang? Mandy Zimmer ingin berbicara, tetapi Harvey York langsung menghentikannya. Dia mengabaikan senjata api yang ada di dahinya, tetapi menghela nafas dan berkata, Ma Bonrite, kamu bertekad untuk melawanku sampai akhir bukan? Ma Bonrite tersenyum bercanda. Apa yang salah denganmu? Untuk orang sepertimu, apakah aku masih perlu melihat nasiku saat menginjakmu? Seorang pria yang muncul entah dari mana berani memprovokasiku. Sepertinya aku baru-baru ini makan terlalu cepat dan membaca Buddha terlalu banyak, sehingga orang luar berpikir bahwa aku baik hati dan berhati lembut. Chapter 6399. Baik hati dan lembut. Harvey York berbicara dengan ringan.
Itu karena kamu tidak memiliki apa-apa selain mulutmu yang keras. Dan, hanya dengan satu panggilan telepon, aku yakin, kamu bahkan tidak bisa berbicara keras lagi. Kamu bahkan akan berlutut secara langsung. Mendengar kata-kata Harvey York, Mabon Wright tampak menghina. Berlutut secara langsung dengan satu panggilan telepon. Siapa yang aku takuti? Aku tidak percaya, Walsing begitu besar, seseorang bisa membuatku berlutut dengan panggilan telepon. Harvey York mengeluarkan ponselnya dengan acuh tak acuh, memutar nomor, dan kemudian melemparkannya ke Mabon Wright. Tanyakan padanya apakah dia memenuhi syarat untuk membuatmu berlutut. Mabon Wright tanpa sadar mengambil alih telepon, dan saat sudut matanya meliriknya, ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Putri Wright. Mengapa kamu memiliki nomor telepon Putri Wright? Ketika mereka mendengar nama Putri Wright, semua orang yang hadir terdiam dan wajah mereka menegang. Seperti yang mereka semua tahu, Sienna Wright adalah satu-satunya keberadaan di keluarga Wright di Walsing yang dapat melawan keberadaan Emery Wright, tuan muda tertua dari keluarga Wright. Mabon Wright memang sangat baik, tetapi di depan Sienna Wright, dia hampir seperti anjing. Dan ketika mereka mendengar nama Putri Wright, para pria berjas yang memegang senjata api itu juga menggoyangkan tangan kanannya. Tangan yang memegang senjata api itu tampak sedikit lemah saat ini. Orang-orang ini dapat menekan siapapun dengan arogansi, tetapi kunci masalahnya adalah jika orang ini dilindungi oleh Putri Wright, mereka tidak akan berani memprovokasinya. Bahkan Mandy Zimmer terlihat sedikit linglung dan memiliki ekspresi yang aneh. Dia mengetahui bagaimana Harvey York mengenal begitu banyak wanita. Dan masing-masing wanita ini tidak sederhana. Kate Walker dan Queen York sebelumnya tidak lebih dari itu. Sekarang bahkan Sienna Wright dan Harvey York saling kenal. Dan dari sikap Harvey York, sepertinya hubungannya dengan Sienna Wright tidak bisa dipisahkan. Mungkinkah Harvey York sudah makan nasi lunak keluarga Wright? Jika dia menjadi menantu keluarga Wright, dia benar-benar akan menjadi menantu yang murni dan tertinggi. Segera, panggilan itu terhubung, dan Mabon Wright dengan cepat menempelkan handset ke telinganya, dan kemudian menurunkan tangannya dengan hormat bahkan di seberang telepon. Saat suara di seberang telepon berdering, meskipun semua orang tidak tahu apa yang dikatakan pihak lain, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa punggung Mabon Wright langsung basah oleh keringat dingin. Ketika panggilan ditutup, Mabon Wright mengembalikan telepon ke Harvey York dengan mata berkedut. Niat membunuh di tubuhnya mereda pada saat ini, jelas sedikit malu dan tidak lagi bermartabat. Ekspresi Hector Thompson tiba-tiba berubah. Sebagai salah satu dari 4 master muda di Walsing, dia pasti tahu energi Sienna Wright. Eksistensi yang bisa menyaingi Emery Wright dalam keluarga Wright di Walsing pasti bisa ditekankan di kening Mabon Wright. Bahkan jika Harvey York hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh Sienna Wright, sebagian besar Mabon Wright tidak akan berani menyentuhnya. Belum lagi, dilihat dari ekspresi dan sikap Harvey York, dia dan Sienna Wright mungkin memiliki hubungan yang sangat dekat. Di Floodwell hari itu, aku beberapa kali bertemu dengan Putri Wright. Harvey York sedang bermain dengan ponselnya saat ini, dan membuka mulutnya dengan ekspresi lucu. Dia mengatakan bahwa bisnisku adalah bisnisnya. Meskipun sebagai seorang pria, aku terlalu malas untuk melakukan apapun dengan energinya. Tapi anjing peliharaannya mencoba menggigitku. Jadi aku akan menghubungi tuannya. Apakah ada masalah dengan itu? Kamu anjing keluarga Wright sangat kejam dan galak. Entahlah, setelah menjawab panggilan tuanmu, apakah kamu masih akan galak? Kenapa tidak membuka mulutmu? Apakah itu sudah terasa sulit?